Beginilah respon netizen Korea Selatan setelah timnasnya dikalahkan Indonesia pada babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Penuh haru dan tangis bahagia masyarakat Indonesia melihat timnasnya mampu mengukir sejarah yang membanggakan. Breaking news, kabar tak terduga datang dari Korea. Fans timnas Korea usir Shin Tae-yong dari negaranya. Buntut kekalahan Korea Selatan versus Indonesia pada babak 8 besar Piala Asia U23 kemarin. Bagaimana tidak seseorang yang berstatus warga negara Korea harus memulangkan negaranya sendiri pada ajang Piala Asia U23 Qatar 2024? Ya, dia adalah Shin Tae-yong. Orang Korea yang dicintai masyarakat Indonesia namun dibenci masyarakat Korea sendiri. Shin Tae-yong disebut pengkhianat. Padahal Shin Tae sedang menjalankan pekerjaannya secara profesional. Apa yang dilakukan Shin Tae-yong kemarin telah mengubur mimpi fans Korea untuk melihat timnasnya melaju ke Olimpiade 2024. Fans Korea benar-benar marah pada satu orang ini. Malah bisa jadi fans Korea Selatan demo ke presidennya untuk mencoret nama Shin Tae-yong dari warga Korea Selatan. Karena dianggap telah menjadi pengkhianat atau pecundang bagi Korea Selatan. Apabila benar nantinya Shin Tae-yong terusir dari Korea Selatan dan tidak diakui sebagai warga negara Korea Selatan, maka kami sebagai fans sepak bola Indonesia atau pecinta timnas yang mewakili seluruh masyarakat Indonesia siap menerima Shin Tae-yong untuk menjadi warga negara Indonesia. Maka dari itu kami mohon Pak Jokowi yang terhormat untuk segera siapkan KTP khusus untuk Shin Tae-yong dan jadikan Shin Tae-yong sebagai PNS. Karena begitu besar jasa Shin Tae-yong untuk negara Indonesia ini. Karena di Indonesia inilah Shin Tae-yong bisa diterima dan dihargai oleh masyarakat. Bagaimana menurut fans Garuda semuanya? Setuju atau tidak apabila Shin Tae-yong berpindah ke warganegaraan Indonesia? Karena telah terusir dari negaranya sendiri. Tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya. Selanjutnya, netizen Korea Selatan sangat kecewa usai timnya disingkirkan timnas Indonesia U23 pada laga perempat final Piala Asia U20 2024. Timnas Indonesia U23 mengalahkan Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa Jumat 26 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat lewat drama adu tendangan penalti. Pada waktu normal, timnas Indonesia U23 sempat tertinggal lewat gol Lee Kang-hae pada menit ke-9. Namun wasit Shaun Evans memutuskan untuk menganulir gol tersebut setelah mengecek VAR karena telah berdiri di posisi offside. Garuda Muda akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-15 melalui Rafael Struijk yang melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Korea membalas pada menit ke-45 lewat gol bunuh diri Komang Teguh sebelum akhirnya Indonesia kembali unggul di penghujung babak pertama. Rafael Struijk lagi-lagi menjadi pencetak gol setelah berhasil memanfaatkan umpan terukur Ivar Jenner dari lapangan tengah. Sayangnya Indonesia tak mampu mempertahankan keunggulan karena Lee Yang Jun mencetak gol pada menit ke-70. Laga pun harus berlanjut ke babak perpanjangan waktu dan adu tendangan penalti untuk menentukan pemenangan. Tim asuhan Shin Tae-yong ini akhirnya sukses mengalahkan Korea lewat drama adu tendangan penalti dengan skor 11-10. Kekalahan ini membuat netizen Korea sangat kesal dengan penampilan tim kebanggaannya tersebut. Berikut beberapa kekesalan netizen Korea yang dikutip dari media sosial Twitter atau X pada Jumat 26 April. Semoga bohong. Kita kalah adu penalti melawan Indonesia, kita tidak bisa ikut Olimpiade untuk pertama kalinya sejak Olimpiade 1988 dan Jepang yang kalah dari kita menang. Melawan Qatar dan melaju ke semifinal.
tulis akun X @Chowo. Sebelum melihat ini, Shin Tae-yong melakukan tugasnya. Pasti gila karena orang Indonesia menyukainya. Setelah melihat ini, Anda adalah seorang pengkhianat. Jangan datang ke Korea. Tulis akun X Nki jika Anda pernah melihat Shin Tae-yong keluar dan memberikan latihan taktis di Let Us Get Together. Anda pasti tahu kalau dia bukanlah orang biasa. Netralkan serangan lawan dengan taktik menggerakkan dua orang dalam satu garis lurus bertahan, dan sebaliknya saat menyerang, pindah ke sisi penyerang lalu menyerang secara tiba-tiba. Apakah kamu mengatakannya lagi kali ini? Tulis akun @Arnold. Semua dibikin terharu menangis bahagia melihat Garuda terbang tinggi setelah mampu mengalahkan Korea Selatan pada babak 8 besar Piala Asia U23 melalui drama adu penalti. Di malam Jumat yang berkah, jutaan pasang mata masyarakat Indonesia tertuju pada laga Indonesia versus Korea Selatan U23. Alhamdulillah berkat doa jutaan masyarakat akhirnya Garuda mampu mencatatkan sejarah manis ini. Pencapaian yang luar biasa dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus berbangga hati. Jangan seperti Bung Towel. Sejarah tercatat kala tim nasional sepak bola Indonesia U23 berhasil mengalahkan Korea Selatan U23 di babak perempat final Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Tim asuhan Shin Tae-yong menaklukkan Korea Selatan melalui adu penalti 11-10. Pratama Arhan menjadi penentu kemenangan lewat sepakan ke sisi kanan gawang penjaga gawang Korsel J. Baik, ini adalah rekor pertama tim Garuda Muda unggul atas Korsel dalam kelompok umur U23. Pertemuan antara kedua tim menunjukkan dominasi Korea Selatan U23. Timnas Indonesia U23 selalu menelan kekalahan dalam 7 pertemuan terakhir. Kekalahan terbesar terjadi pada kualifikasi Olimpiade 2000 di Seoul, di mana Indonesia ditekuk dengan skor telak 0-7. Dalam pertemuan terakhir, tepatnya pada laga persahabatan 2018 silam, Timnas Indonesia mampu memperkecil kekalahan dan bertanding sengit dengan skor 2-1 hingga peluit akhir ditiupkan. Secara keseluruhan, Timnas Indonesia U23 selalu kalah dari Timnas U23 Korea Selatan. Indonesia juga harus kalah dengan kemasukan 24 gol. Indonesia U23 sudah kebobolan 24 gol dari Korea Selatan U23, sementara hanya berhasil mencetak 3 gol sebagai balasan. Namun, momentum positif dari fase grup Piala Asia U23 2024 memberikan harapan baru bagi skuad Garuda Muda. Berikut adalah detail hasil pertemuan antara Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23. Gol indah pemain Timnas Indonesia U23, Rafael Struijk, di laga kontra Korea Selatan langsung bertabur pujian dari para netizen di media sosial. Garuda Muda mencatatkan sejarah hanya untuk tampil di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat ini karena ini partisipasi pertama mereka di babak perempat final. Menghadapi Korea Selatan yang notabene-nya adalah salah satu kandidat juara, Timnas Indonesia U23 sempat dibuat kesulitan di awal laga. Korsel bahkan sempat membobol gawang Hernando Ari pada menit ke-8 melalui tendangan voli Lee Kang-hae. Namun wasit Shawn Evans menganulir gol tersebut akibat offside dan beberapa menit kemudian justru Timnas Indonesia U23 mencetak gol melalui Rafael Struijk. Tendangan Marcelino Ferdinand dari luar kotak penalti memantul ke pemain Korea Selatan, namun bola menghampiri Struijk. Sang striker Adoden Haag langsung melepaskan tembakan melengkung ke pojok kanan atas gawang Korea Selatan.
Gol Struijk begitu sangat-sangat indah dan memukau hingga mengundang decak kagum dari para penonton, tak terkecuali dari para penonton layar kaca. Di media sosial, gol Struijk pun mendapatkan pujian selangit dari para netizen di media sosial hingga disandingkan dengan pemain kelas dunia asal Brasil, Neymar Jr. Kelas banget golnya C. Itu Struijk apa Neymar? Kata akun @idextratime di media sosial X. Saat dengar lagu kebangsaan Korea Selatan diputar tapi sebagai lawan, Shin Tae-yong menjadi sosok yang paling disorot dalam pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23. Shin Tae-yong memimpin Timnas Indonesia U23 dan terpaksa melawan tim dari negara asalnya, Korea Selatan dalam babak perempat final Piala Asia U23. Lagu kebangsaan Korea Selatan lebih dahulu dikumandangkan. Sayangnya, momentum tersebut tak direkam oleh sorotan kamera. Sebenarnya, bukan hanya Shin Tae-yong yang berasal dari Korea Selatan. Dikutip dari laman Transfermarkt, setidaknya terdapat 7 staf kepelatihan yang juga berasal dari Korea Selatan. Selain Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala, ada Choi In-chul dan Jo Byung-guk sebagai asisten pelatih, Yoo Ja-hoon dan Kim Bong-soo sebagai pelatih kiper, Jeong Sok-so sebagai translator, serta Choi Ju-yong sebagai dokter Timnas Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong mengaku tak menyangka akan menjadi lawan bagi negaranya sendiri. Dan saat dengar lagu kebangsaan Korea Selatan diputar tapi sebagai lawan, Coach Shin terlihat menunduk dan pilu.